Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Jumat 7 April 2023, hari Jumat Agung mengenangkan sengsara Tuhan. Kita akan mengambil dari bacaan surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 14-16, dilanjutkan bab 5 ayat 7-9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, Jumat Agung, di mana kita mengenangkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita melalui kisah sengsara ini belajar dari Tuhan, di mana Tuhan di sini disampaikan dalam kitab Ibrani. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini sungguh suatu ajakan, dorongan, motivasi untuk kita umat beriman agar kita punya semangat belajar. Belajar apa? Belajar apapun. Dan ketika kita merayakan Jumat Agung ini, mari kita belajar kepada Tuhan yang belajar untuk taat kepada kehendak Allah. Dan semoga kita sungguh hadir sebagai pribadi yang taat. Bahkan di sini disampaikan Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan dan kita bisa menjadi rahmat yang menyelamatkan untuk keluarga, untuk sesama masyarakat dan gereja. Dan semoga semangat belajar ini ada, sehingga kita akan bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, belajar, semangat belajar, rendah hati. Rendah hati tidak mungkin kita miliki kalau kita tidak belajar untuk rendah hati. Dan ketika kita bisa rendah hati, kita akan menjadi pribadi yang subur, humble, humility, humus. Ini sungguh adalah pribadi-pribadi yang subur, bisa menerima segalanya dengan penuh kerendahan hati, sehingga menjadi pribadi yang subur, bahkan menyuburkan, tidak gersang, sehingga benih-benih baik, benih sabda Tuhan, kehendak Tuhan sungguh subur, dan kita akan berkembang, kita akan mampu menghasilkan buah-buah seturut kehendak Allah. Dan yang kedua, belajar taat, menuruti, mewujudkan kehendak Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, tidak mewujudkan kehendak sendiri, apalagi merasa kehendakku apa yang menjadi pikiranku yang terbaik. Semoga sungguh kita bisa belajar taat untuk mewujudkan kehendak Allah, sehingga Allah yang menaungi kita akan menyatakan kuasanya, di mana kita bertekun di dalam kehendaknya. Yang ketiga, belajar menjadi berkat, sehingga sungguh hidup kita bermanfaat, hidup kita berarti, bermakna, bahkan berharga di hadapan Tuhan dan sesama. Dan semoga ini menjadi suatu kunci kehidupan. Hidup ini kesempatan untuk menjadi berkat. Dan semoga kita mengarah ke sana agar hidup kita tidak sia-sia, namun sungguh berarti, bermakna, berharga
bahkan kalau boleh menjadi terang yang bercahaya. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.